warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah sebulan kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Ramadan berlalu, maka saatnya umat Islam merayakan hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, yakni hari yang suci, yang penuh barokah dan ampunan. Dikatakan suci karena hari itu kita telah berada dalam suasana ampunan Allah, suci dari noda dosa. Kendati semua sangat tergantung kepada tingkat keikhlasan amal perbuatan kita kepada Allah selama bulan Ramadan. Sebulan namanya kaum muslimin menahan lapar dan dahaga, bukan sebab ketiadaan makanan dan minuman, akan tetapi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ibadah puasa, kaum muslimin menjalani latihan mental untuk menguasai dan mampu mengendalikan dan menahan diri dari tipu daya syaitannya. Kita melatih diri untuk mampu meninggalkan semua hal yang dapat merusak tatanan pergaulan masyarakat harmoni, dan juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan takwa dan tafakkur kepada Zat yang Maha Besar. Tegasnya dalam bulan puasa itulah peluang yang sangat istimewa bagi kaum muslimin untuk berusaha meningkatkan dirinya menjadi insan muttaqi. Justru amat merugikan mereka yang tidak berkesempatan menjalankan ibadah puasa, meskipun secara fisik ia bisa melakukannya. Pemirsa yang berbahagia, di hari yang suci dan fitrah ini, marilah kita saling menebar maaf. Karena memberi dan meminta maaf adalah sikap yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan begitu, sikap dendam dan rasa marah dapat dinetralisir oleh masing-masing individu. Memang diakui bahwa tidak semua dendam dan marah itu timbul akibat seseorang enggan memberi dan meminta maaf. Tetapi yang jelas sifat enggan memberi dan meminta maaf dapat menimbulkan dendam dan marah seseorang. Selain itu, sikap mudah memberi dan meminta maaf merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Karenanya, orang yang suka memberi dan meminta maaf sebagai pertanda seseorang memiliki nilai kepribadian dan ketakwaan sangat luhur. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya
baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sudah saatnya kita menyadari bahwa hakikat memaafkan adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk kebaikan mereka. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang mereka melakukan kezaliman tersebut, biarkan Allah yang akan membalasnya. Jangan biarkan hidup kita disibukkan dengan hal-hal yang penuh dengan kesia-siaan urusan dunia yang tidak ada manfaatnya. Dan jangan lagi memberatkan hati kita dengan memikirkan cara-cara untuk membalas dendam. Oleh karena itu, lepaskanlah rasa marah, dendam, dan benci. Biarkan dada kita lega dan lapang tanpa beban. Mari kita tebar sikap memaafkan dengan mengutamakan kebersamaan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kebersamaan merupakan sumber rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya hanya terdapat pada mereka yang menyebarkan rahmat di muka bumi. Mereka dapat membangun hidup dengan kebersamaan jika tidak ada kebencian dan kecemburuan dalam dada mereka. Yang ada hanyalah kasih sayang di antara mereka. Kebersamaan akan melahirkan kebaikan-kebaikan sebagai implikasi dari saling menghormati, saling membantu, saling merasakan, dan saling menghargai di antara anggota masyarakat. Prinsip dan karakter seperti ini harus dimiliki oleh setiap orang agar tercipta suatu kerukunan dalam berinteraksi secara horizontal. Kebersamaan dapat dibangun jika masing-masing individu memiliki sikap untuk saling memberi pertolongan. Pertolongan kepada sesama manusia akan melahirkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada seseorang selama ia memberi pertolongan kepada saudaranya. Ungkapan Nabi di atas menunjukkan bahwa pertolongan Allah akan datang melalui kerjasama antara manusia. Sebagai makhluk sosial, seseorang harus sadar bahwa ia tergantung kepada pihak lain, di mana kebutuhannya tidak dapat terpenuhi melalui usahanya, usaha kelompoknya, bahkan usaha bangsanya sendiri. Hidup hanya mungkin nyaman apabila dibagi dengan orang lain, sehingga masing-masing berperan serta dalam menyediakan kebutuhan bersama. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menebar maaf dan membangun kebersamaan, sehingga kita semua pada hari raya Idul Fitri ini berada dalam fitrah dan kesucian lahir batin, dan sekaligus bisa membangun ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Izinkan kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.